Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Seperkan Bani Fida. Ada bapak pengurus, ada orang tua di rumah, semoga sehat selalu, doa terbaik buat mereka. Dan teman-teman yang berbahagia. Oke, jadi malam hari ini aku bakal presentasiin kitab Ubudiyah bab yang kedua. Lanjutan yang kemarin, bab kedua dan bab ketiga. Di sini aku bakal jelasin tentang wudu dan tayamum dari kitab Ubudiyah. Nah, jadi pertama aku bakal jelasin tentang wudhu. Pokoknya hari ini aku bakal jelasin tentang bersuci ya guys. Nah, jadi air yang tidak boleh digunakan untuk berwudhu itu ada 4. Yang pertama itu ialah air mustakmal, air yang telah digunakan atau air bekas wudhu, air bekas mandi kayak gitu. Jadi air yang telah digunakan. Terus itu air yang sudah berubah drastis. Jadi kayak misalkan contohnya air tapi dia dicampur sama air kelapa kayak gitu. Contohnya air yang sudah berubah drastis. Terus itu air yang kurang dari 2 kula terus dia tuh terkena najis. Sama habis itu ada air yang 2 kula maupun lebih tapi dia tuh juga terkena najis, itu yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Nah, terus habis itu kita masuk ke syarat wajibnya wudu. Syarat wajibnya wudu itu ialah keluar segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur tapi selain sperma. Terus habis itu hilangnya akal, baik karena ketiduran, terus habis itu karena gila kayak gitu. Terus habis itu bersentuhan pria dan wanita yang bukan mahramnya. Terus habis itu menyentuh kemaluan tanpa ada penghalangnya. Terus kita masuk ke rukun-rukun wudhu. Jadi rukun-rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama kita tuh membaca niat, nawaitul wudu akhirul fil hadasil asghar fadlillahi taala. Itu niatnya wudhu. Terus habis itu membasuh wajah, habis itu membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Jadi kalau kita mau wudhu kita tuh harus tertib, urut. Terus habis itu sunah-sunah wudhu itu ialah kita tuh mengulang sebanyak 3 kali telapak tangan, membaca basmalah saat membasuh telapak tangan itu. Terus habis itu setelah selesai wudhu kita tuh berdoa. Terus habis itu kumur-kumur, membasuh kedua telinga sama hidung. Terus habis itu kita masuk ke tayamum. Nah, tayamum secara bahasa itu ialah menyengaja. Terus habis itu syarat-syarat tayamum itu yang pertama karena adanya udzur. Kayak contohnya kita tuh sakit, ya enggak gitu. Terus habis itu telah masuk waktu sholat. Jadi kita boleh tayamum kalau misalkan itu udah waktunya sholat. Jadi kalau misalkan kita tayamum waktu sholat duhur, terus ntar sholat asar kita harus tayamum lagi. Jadi tayamum nggak bisa kayak wudhu. Terus habis itu kita tuh boleh tayamum kalau misalkan kita udah berusaha mencari air dan ternyata air itu memang nggak ada, baru kita boleh bertayamum. Terus habis itu debu yang digunakan untuk bertayamum itu harus kering dan dia tuh harus suci dan mensucikan. Terus habis itu rukun-rukun wudhu itu ada 5. Yang pertama itu memindah debu. Terus habis itu membaca niat nawaitul ghusla listibahati sholati fardholillahi ta'ala, itu niat tayamum. Terus habis itu mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, kemudian tertib urut. Jadi nggak boleh loncat-loncat. Terus habis itu yang membatalkan tayamum itu ada semua yang membatalkan wudhu sama murtad kayak gitu. Terus habis itu sunah-sunah tayamum itu ada bersiwak, mendahulukan bagian yang kanan, anggota yang kanan, terus menghadap kiblat, membaca basmalah, membaca 2 kalimat syahadat. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.